pasal 24 ayatnya yang ke-14. Kita sama-sama membacanya. Sudah dapat saudara? Yang di rumah pastikan saudara sudah dapat. Jangan cari di perjanjian baru karena tidak akan ketemu, karena letaknya masih di alamat yang lama, yaitu di perjanjian lama. Yosua pasal 24 ayat 14 kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca dengan suara yang lantang, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya kasih tema firman Tuhan siang hari ini, ketaatan mendatangkan perkenanan dan berkat. Ketaatan mendatangkan perkenanan. Kata perkenanan ini artinya Allah berkenan kepada kita dan akan mendatangkan berkat. Joshua adalah seorang saudara yang menggantikan hambanya Musa ketika dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemana saudara? Ya, ke tanah Kanaan, bukan ke Sumatera ya saudara ya, bukan pulang kampung, tapi dia ke tanah Kanaan. Saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu dia masih terpilih untuk menggantikan Musa, dia adalah seorang yang masih muda belia. Dia belum banyak pengalaman saudara. Yang dia punya adalah bahwa ketika dia mengintai tanah Kanaan, dia ketahui bahwa tanah Kanaan itu berkubu. Di sana banyak orang-orang yang tinggi besar, yang kuat, gagah perkasa, yang secara ukuran manusia mereka tidak bisa mengalahkannya. Tetapi Joshua adalah pribadi yang memiliki ketaatan. Dia pribadi yang berkenan di hadapan Allah, sehingga dia berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, engkau tidak perlu takut dan kecut hati untuk menghadapi bangsa yang besar itu, untuk menghadapi orang-orang yang gagah perkasa itu. Alasannya apa saudara? Alasannya adalah sebab Allah Ishak, Yakub, Allah Abraham, Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil saudara, seperti pujian kita tadi. Dia Allah yang ajaib dan Allah yang hebat. Itulah sebabnya saat ini itu juga alasan kita. Kenapa saudara capek-capek datang memuji Tuhan? Kenapa kita meninggalkan kesibukan kita untuk datang memuji Tuhan? Kenapa kita meninggalkan kesenangan jasmani kita di rumah? Mungkin ada yang sedang mengarsik, memanggang apalah itu untuk datang ke rumah Tuhan. Alasannya adalah karena kita mengalami, kita merasakan kehebatan dan keajaiban Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak sekarang ini saudara, sudah 1.000 lebih yang jatuh, yang meninggal oleh karena virus corona. Ribuan yang ada di rumah sakit, ribuan yang sekarang ada di isolasi sendiri, ribuan orang yang sedang kelaparan, ribuan orang yang sedang gundah-gulana. Tapi saat ini saya mau katakan kepada saudara, saudara adalah sedikit atau bagian dari yang kecil yang tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pemeliharaan Allah hebat dan ajaib. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau belajar saudara, bagaimana kita menjadi orang yang taat, bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan kita sementara tuntutan keegoisan kita, tuntutan jasmani, tuntutan kesenangan kita sebenarnya bertentangan dengan Allah. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang bersahabat dengan dunia bermusuhan dengan siapa? Bermusuhan dengan Allah. Dan sebaliknya, orang yang bersahabat dengan Allah, dia pasti bermusuhan dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini hanya ingin kesenangan yang dilihat oleh mata jasmani. Tetapi Allah, kata firman Allah, jangan lihat apa yang dilihat matamu, tetapi lihatlah apa yang dikatakan firman. Karena itulah pengharapan dan iman yang Tuhan katakan bagi kita. Kita mau belajar saudara beberapa hal, bagaimana kita menjadi orang yang taat seperti
seperti Joshua, sehingga dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak berkata saudara orang yang diberkati Tuhan itu hanya berlimpah dengan Tuhan. Walaupun itu salah satu dari sana. Menggenapi firman Tuhan dalam Yohanes, aku datang ke dunia berikau hidup. Dan bukan saja hidup, tapi hidup dalam segala kehidupan. Tetapi bukan hanya bicara tentang itu, saudara. Banyak orang berkata, bagaimana seorang pendeta berkata dia diberkati oleh Allah, sementara dia makan pas-pasan. Bagaimana seorang hamba Tuhan berkata, dia orang yang percaya dan yakin kepada Tuhan, tetapi dia hidup seperti itu. Dengar, karena firman Tuhan katakan manusia bukan hidup oleh roti, tetapi oleh firman. Jadi hidup saudara diberkati oleh Tuhan, salah satu memiliki damai sejahtera yang dunia ini tidak beri. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka apa kata firman Tuhan? Apa yang menjadi kebutuhanmu diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Sehingga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu Minggu, ketemu Senin lagi, kita diberi hati Tuhan. Siapa di sini yang sampai tidak makan 3 kali ya? Posisi kita 3 kali sehari ya. Siapa hanya yang makan 1 kali sehari karena tidak punya makanan. Yang 2 kali, 2 kali maksudnya tambahnya. Normalnya 3 kali, tambahannya 2 gitu. Jadi berapa saudara? 5 kali, itu termasuk hidup berkelimpahan loh ini. Ya, begitu. Yang pertama saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan yang pertama adalah bukti bahwa kita mengasihi dia. Atau saya balik kalimatnya, bukti dari kita mengasihi Allah seperti firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi orang yang taat itu saudara bukan orang yang hanya rajin ke gereja. Orang yang taat itu bukan orang yang bawa firman yang khotbah bla 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 bla, bukan. Tapi dengan jelas firman Tuhan dalam Yohanes tadi berkata, orang yang taat itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Atau kita balik kalimatnya, orang yang mengasihi Tuhan itu pasti taat. Amin, saudara. Dan kita ulang-ulang ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang taat, menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Syarat kau harus mengasihi Tuhan. Jangan katakan kau taat kalau kau tidak mengasihi Tuhan. Sama kalau kita di rumah, bagaimana mungkin kita mau dengar-dengaran omongan orang tua kita kalau kita tidak mengasihi orang tua kita. Tapi orang yang mengasihi bapak ibunya, kata firman Tuhan juga di dalam hukum apa itu? Hukum Taurat yang kelima adalah orang yang mengasihi orang tuanya, dia pasti menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan ember-embernya firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan panjang umur dalam hidupnya. Panjang umur bukan hanya berarti saudara kita umurnya sampai 90 tahun. Tapi kata panjang umur di sini yaitu umur yang dia miliki, umur yang dijalani dipenuhi dengan segala berkat-berkat Tuhan. Jadi syarat yang pertama, taat kepada Allah, apa saudara? Mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti mentaati apa perintah Tuhan. Hukumnya 2, nggak ada 5, nggak ada 10, 2 doang. Tapi 2 juga kita kempot-kempot melakukannya. 2 juga saudara kita terkadang jatuh bangun. Hukum yang pertama, kasih Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, akal budimu. Itu hukum yang pertama. Artinya dalam segala hidup ini utamakan Tuhan. Bangun pagi utamakan Tuhan. Mau tidur utamakan Tuhan. Mengasihi suami, Allah dulu baru suami. Mengasihi istri, Allah dulu baru istri. Mengasihi saudara, Allah dulu baru saudara. Karena dari Allah lah terangnya sumber. Mengasihi orang tua, Allah dulu. Karena orang yang mengasihi Allah pasti dia mengasihi orang tua.
dan sebaliknya. Jangan terbalik, saudara. Jadi nomor satu kan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang taat dan berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 28 dikatakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi saya baca di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Syarat yang kedua atau bukti yang kedua kalau kita adalah orang yang taat dan berkenan, kata firman Tuhan, ketaatan adalah salah satu bentuk ucapan syukur. Jangan lo bilang lo taat sama Tuhan, tapi lo gak pernah bersyukur sama Tuhan. Jangan katakan kau taat kepada Tuhan, kau mencintai Allah, tapi kau gak taat, gak bersyukur kepada Tuhan. Ada masalah lo bersyukur, kurang nasi kau bersyukur, kurang makan kau bersyukur, kau minta duit sama orang tua gak langsung ada, lo bersyukur. Apa saja semua kau bahas dan kau buat dengan sungut-sungut, gua mau bilang lo belum menjadi orang Kristen, belum menjadi orang yang mengasihi Allah. Tapi saya mau bilang lo belum menjadi orang Kristen, lo baru menjadi orang Kristen KTP. Tapi kalau kamu menjadi orang Kristen yang mengasihi Allah, mengucap syukur, Tesalonika berkata mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala apa? Makan saksa alhamdulillah, makan panggang puji Tuhan, makan tempe haleluya, makan super mie 2 bungkus dibagi 5 orang, terpujilah. Itu baru namanya orang yang mengasihi Allah. Ada rasa syukur. Rasa syukur juga dibuktikan kita beri waktu kepada Tuhan. Jangan kau bilang menjadi orang Kristen yang bersyukur, tapi kau nggak pernah duduk menyembah Allah. Omong kosong. Kalau kau belum mau tersungkur di bawah kaki Tuhan, langkah lalu kau berkata, Tuhan, segala apa yang kunikmati hari ini berasal daripadamu. Olehnya terpuji-pujilah Engkau ya Allah. Kalau belum kau bisa mengucapkan itu, saya mau berkata, lu belum menjadi orang Kristen yang benar. Bersyukur dalam segala hal. Makan 3 kali sehari, haleluya. 2 kali sehari, apalagi masa-masa sekarang ini, puji Tuhan. Kalaupun kita hanya berbagi semangkok rame-rame, haleluya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kau bukan saja hidup oleh karena makananmu, tapi kau pasti dipelihara oleh karena kebenaran firman. Jadi ketaatan itu dibuktikan seberapa besar kita bersyukur kepada Allah. Lalu rasa syukur yang kedua, kau bisa berbagi. Kalau lo masih memikirkan perut kamu doang, yang penting gua kenyang, yang penting gua puas, gua mau bilang lu belum jadi orang Kristen yang bersyukur. Kalau kamu hanya memikirkan bagaimana saya mendapatkan, saya mau bilang kau salah satu orang yang belum tahu bersyukur. Tapi orang yang tahu bersyukur ketika dia juga baru separuh perut terisi, lalu ada orang yang membutuhkan, berikan. Tapi orang bilang, kau punya 1 kasih separuh. Bahkan ada firman Tuhan katakan, kalau dia minta jubahmu, kalau dia minta pakaianmu, kasih jubahmu. Kalau dia minta apa yang ada padamu pada saat itu, tapi masih ada di sana yang tersimpan, kenapa tidak kau memberkati? Itu orang yang mengasihi Tuhan. Bisa berbagi, apalagi sekarang ini, saudara. Saya bersyukur banget, saudara, kalau beras saya tetap berkelimpahan. Beneran. Sampai kalau saya bilang berlebih, sepertinya kasar gitu ya, karena kita belum tahu. Sekarang ini aja di rumah saya itu ada 6 tahun kecil. Ada aja berkat Tuhan peliharakan. Kalau tadinya
kalau saudara tidak punya beras di rumah, saudara nanti masuk pastor. Kenapa saya katakan, saya selalu berkata kepada Tuhan, kalau saya sehat saja Tuhan, itu sudah satu berkat yang luar biasa. Apalagi kita bisa makan. Tahu bersyukur. Dan bersyukur itu yang pertama, memuji Tuhan, yang kedua berbagi. Jangan bilang aku mengasihi, jangan seperti kosong. Yang kedua, bukti mengasihi kita bisa memberi. Kata firman Tuhan, ketika dia mau memberi pajak, dia berkata kepada Petrus, "Ayolah ikan ke pancing dan bukalah mulut." Bagian siapa yang di situ kasih? Artinya saudara, kalau dalam segala kelimpahan kita bisa memberi, gak usah jadi orang Kristen. Tetangga kita sebelah, kemarin saudara saya ke daerah Jakarta, mana itu? Saya ngambil sembako dari GKI karena kami ada persekutuan guru-guru honorer. Sepanjang jalan saudara, orang minta-minta itu, orang yang minta-minta bawa karung gede-gede. Saya penasaran, saya belum pernah lihat orang seperti itu banyaknya. Saya tanya sama suami saya, kenapa orang-orang ibu-ibu lusuh-lusuh bawa anak, gendong anak, bapak-bapak yang nggak pakai sendal, duduk lesehan di trotoar itu bawa karung. Suami saya bilang begini, mereka sedang minta-minta, menunggu orang bagi sembako, bagi-bagi duit dan sebagainya. Karena memang sekarang momennya sudah banyak orang yang berbelas kasihan. Sepanjang jalan saudara bisa lihat semua orang, ada anak-anak muda, yang ibu-ibu, mereka bagi-bagi apa? Takjil ya? Takjil apa takjil? Nah, bagi-bagi makanan untuk orang. Mereka bisa saudara. Gak usah jadi orang Kristen, mereka bisa. Ya enggak? Kenapa mereka memberi? Mereka beri dari kelimpahan. Saya lihat artis sumbang 10 dia apa duitnya ber-MM. Si anu nyumbang ini sini. Tapi orang Kristen, bukti dari kita mengasihi Tuhan, mampu nggak kita memberi dari ketidakpunyaan kita? Mampu nggak kita memberi di saat kita juga membutuhkan? Mampu nggak kita memberi di saat kita juga sebenarnya sangat-sangat membutuhkan itu? Saya teringat ketika suami saya, saudara, waktu itu anak saya pulang dari rumah sakit, saya punya uang berkisar 100.000 setiap kali pulang dari rumah. Tiba-tiba ada seorang ibu dari Jawa, saudara, katanya juga minta tukar. Hanya itu uang kami. Lalu ibu ini berkata, saya mau pulang ke Jawa bersama anak saya dan ongkos mobil bersama susu anak saya kurang lebih 100.000. Sampai saya dikotbahin suami saya. Saya kasih. Suami saya bilang, memang lebih baik orang lain makan ketimbang kita makan. Tapi saya mau katakan, kalau saya bisa memberi, Allah kau pasti sanggup memperlengkapi yang lain. Dan kami saudara tertolak terus. Jadi bukti itu mengasihi Tuhan. Yang ketiga bukti ketaatan dan bagaimana kita berkenan di hadapan Allah, saudara. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya ulang, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya dan pada setiap orang yang setia kepada Allah. Kata dekat gimana sih saudara? Bayangkan orang dekat kepadanya. Kira-kira kalau orang yang dekat itu makan, mungkin gak akan kelaparan. Contohnya, kalau kayak Emily, kami lagi jalan bareng, gak mungkin dia tega makan sendiri. Dia pasti baik. Walaupun mungkin bekalnya itu tadinya dia bawa hanya buat dia, tetapi karena saya berjalan bersama dengan dia, saya berjalan seiringan bersama dengan dia, dia pasti memperdulikan saya. Apalagi Allah kita. Kalau kita dekat kepada Tuhan, firman Allah katakan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memperbuatnya, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Wah, luar biasa. Jadi kata firman Tuhan, saudara, kita setia. Kata setia itu artinya terus dan terus
terus dan terus. Tidak sekarang berdoa besoknya, sekarang memuji Tuhan besoknya. Kalau lagi happy banyak duit, yes saya mau ke gereja. Tapi kalau nggak punya duit, kamu maju raut. Orang yang setia, kata firman Tuhan, baik tidak baik waktunya, tetaplah melayani. Baik tidak baik hidupmu, tetaplah engkau fokus kepada Allah. Karena firman Allah katakan, pikullah salib, sangkalilah diri. Kan itu firman Allah. Salib sangkali diri, saudara, bukan masalah yang kita timbulkan sendiri. Tapi kita udah buat baik, kita udah bela-belain orang, tapi kita masih dihianati. Kita sudah memberkati orang, tapi kita dicuekin. Kita sudah doakan orang, tapi kita dicibirkan. Itu baru salib. Dengan kata firman Tuhan, dalam hal itulah engkau dipahalai. Tapi kalau lu dibenci karena lu memang nakal, ya itu mah udah memang hukum tabur tuai. Tapi lu udah baik, udah kasih tolong, udah pinjemin duit, udah kasih makan, lu masih dicibir di kata-kata, kalau itu mah pahala. Amin, saudara. Amin. Yang keempat, ketaatan mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Yang keempat, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka. Jadi keempat, ketaatan menguduskan dan memerdekakan kita. Kita harus kudus. Paulus berkata, aku ini gak kudus, bahkan aku lebih bejat daripada orang yang berdosa. Tetapi aku sedang berlari-lari untuk mengejar kekudusan itu. Kalau aku dapat. Paulus tidak menjamin 100% dia hidup kudus, tetapi dia berusaha. Dia terus berusaha menguduskan dirinya dengan dia dengar-dengaran belajar firman. Itu yang kita. Jangan dengar firman hari ini dari kanan keluar kiri. Belajar juga. Kata firman Tuhan, hendaklah apa yang baik, apa yang manis, apa yang murni, apa yang suci, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Ini saudara salah satu malapetaka. Saudara percaya nggak? Ini sumber malapetaka, sumber dosa nih di sini. Kita lihat saudara orang kaya hidup senang, langsung di otak kita bekerja. Belum banget, mentang-mentang kaya. Ya kita orang dia kaya. Ya enggak saudara? Kita yang susah. Ada tetangga kita beli TV, beli ini, suaminya kadoin istrinya emas 50 kilo. Kita ngomong, emang suaminya kerja di mana? Mulai muncul, iya, ngomong sama tetanggamu sebelah, itu mas suaminya korupsi. Pagi-pagi saudara masih jam 5 dia udah lihat, lama banget sih jam 6, lama banget sih jam 6. Ya ampun, lama banget jam 6. Itu si Eda yang di samping belum bangun, gue mau cerita. Cerita apa? Setelah jam 6 masih ketutup pintu. Apalagi sekarang libur lama-lama ya bangun ya saudara. Ada yang bangun jam 8 di sini. Kita ketemu. Kata Eda sebelah, ya aduh ini apa ini. Padahal udah ditulis, tidak menerima tamu kecuali sembako. Sekarang di pintu setiap orang ditulis gede-gede, melarang tidak menerima tamu siapapun kecuali orang yang membawa dan membagi sembako. Untung di gereja nggak saya tulis ini. Pas dibuka masih kucek-kucek mata dia. Mau tahu nggak? Kayak kontrakan rempong. Itu kemarin suaminya si itu beli emas buat istrinya, tahu nggak? Suaminya itu, dia korupsi barang-barang PT. Wow. Sampai jam 9 dia balik ke rumah. Sampai suaminya balik rumah dia marah-marah karena nggak ada apa-apa. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita sucikan. Apalagi yang suka yang buka handphone, benar nggak saudara? Handphone itu seliwiran, ya kan?
kita buka yang baik-baik, yang selewiran, yang kurang kurang baik. Apalagi anak-anak gadis, yang anak-anak muda, ibu-ibu muda. Kalau ibu-ibu muda tua sih saudara udah gak selera yang begitu-gitu. Udah berdoa, ya Tuhan, janganlah kiranya dicamat. Iya kan, pas langsung muncul. Langsung berpikir, buka. Akhirnya bukan lagi hanya itu yang dibuka, rentetan. Itu enggak ngomong kosong, saudara. Anak-anak SMP aja sudah melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya saudara, hidupnya binasa, hidupnya sengsara. Kenapa? Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Hidupnya tidak dikuduskan. Yuk kita kuduskan. Saya saudara kalau lihat, kan saya suka setiap hari lah ya, apalagi sekarang karena ada PJJ, pelajaran jarak jauh, itu handphone terus di tangan, sambil mengajar, sambil bebenah rumah kan gitu ya, sambil nanti anak-anak minta video call dan lain sebagainya. Suka lewat saudara situ, ada yang tergoda. Saya bilang, Yesus, Engkau Tuhan zaman, supaya mataku tidak tertarik dan pikiranku tidak melayang-layang dalam nama Yesus. Memang iya saudara, itu kalau kita buka hati kita cius, akhirnya kita lupa segalanya. Jadi mulai belajar kekudusan dengan firman, belajar firman, mulai belajar berlatih. Dan kata Paulus, itu pun belum tentu kita dapat. Kita bisa mendapatkannya kalau kita setia sampai pada akhir, kata firman. Dan yang keempat, yang kelima, yang terakhir, karena kita nggak boleh lama-lama, harus. Yang kelima saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dikatakan begini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi saya baca di dalam Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Yang di situ adalah Allah, dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah berkenan, kalau kita sudah taat, maka firman, apa yang lo minta, sama kepada seperti si Salomo. Kenal Salomo? Kenal. Emang ada tetangganya bu? Kirain ada tetangganya. Saya pikir tetangganya ada namanya Salomo. Ya, Bu Raja kenal Salomo, tapi Salomonya nggak kenal Bu Raja, sama kita, ya kan? Salomo saudara, Tuhan bilang, apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta daripadaku, kata Allah. Karena Salomo adalah salah satu orang yang tercatat dalam Alkitab yang setia pada zaman. Salomo lalu bilang, aku gak minta apa-apa. Aku hanya minta hikmat daripada Tuhan, supaya aku bisa memimpin bangsa yang besar, bangsa yang keras tempur. Karena bangsa Israel itu bangsa yang keras tempur. Makanya orang Batak saudara disebut bangsa Israel yang kedua, karena hampir sama-sama kerasnya saudara. Waktu lagi gereja boleh saudara 24 jam lo boleh datang ke gereja, pura-pura gak tahu gereja alamatnya di mana. Mana sih gerejanya? Pura-pura gak tahu pendetanya, bahkan gak kenal gembalanya. Giliran sudah corona, kalau kita lewat ibadah, nggak semua nabi punya ke gereja. Hello, saya terkadang itu angin lalu, pura-pura nggak dengar. Banyak orang Kristen jauh kemarin berkata, mana sih gereja? Ayo ke gereja nantilah itu, ayo ke gereja nantilah minggu depan lah, bulan depan. Giliran datang sekarang tidak diperbolehkan beribadah di gereja, ibadah di rumah masing-masing. Alasannya, aduh kangen banget gereja. Kangen banget. Apalagi kalau udah telat, aduh Bu Gembala rindu mau ketemu. Kemarin lu dari mana? Sekarang kita masih bisa live, saudara. Lu di rumah lihat muka saya. Nanti ada saatnya saudara, semua akan diangkat. Gak ada lagi kasih, gak ada lagi pertemuan, gak ada lagi firman. Baru orang
menyesal. Kenapa nggak dari dulu saya rajin ke gereja? Kelak. Gak usah deh nangis air mata buaya, ya kan? Air mata duyung aja biar jadi mutiara. Iya kan saudara? Dan sekarang saya mau bilang kau masih punya kesempatan untuk kau datang kepada Tuhan di dalam rumahmu. Ada nanti waktunya di rumah pun gak bisa ibadah. Saudara lihat yang di Cikarang sana, saudara, di rumahnya gak bisa ibadah. Jangan sampai itu menimpa kita, di mana kita tidak lagi bisa memperdengarkan nama Yesus selagi masih ada waktu. Yuk, kita datang kepada Tuhan. Iya dong, jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Ada lagu baru, unang sampai tutup pintu rahasia. Nanti jangan sampai tutup pintu kasih Tuhan. Kalau itu sudah datang saudara seperti perempuan yang bodoh, dia teriak, Tuhan, Tuhan buka pintu. Kami sudah bersiap, kami sudah bawa minyak, kami sudah bawa pelita yang menyala, kami sudah datang ingin memeriahkan pesta. Pengantin laki-laki berkata, hai engkau yang bodoh, aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau daripada. Berjaga bermalam-malam, mencari bermalam-malam, seketemunya pintu sudah tertutup. Jangan sampai terjadi dalam hidup. Jangan sampai nanti pintu GBI Sekina udah ditutup. Yesus sudah mengangkat Pumas Tiur Simanjuntak bersama Pak Pendeta Edward Aritonang ke sorga ketika masa pengangkatan. Lu baru cari GBI Sekina. Mana ya pintu Sekina? Mana ya Ibu Gembala Mas Tiur? Mana ya Pak Edward? Hello, kami udah di sorga. Udah terangkat. Yang kalian temukan di situ hanya baju kami dan sepatu. Ya kalau mau buat untuk lepas tangan nggak apa-apa. Iya, selagi ada kesempatan. Dan ini berlaku buat anak-anakku juga. Aku bilang ke anak-anakku kalau kami dua mesbah malam, jangan kira kalau mama masuk surga, bapak masuk surga, aku bonceng. Masing-masing kita punya bertanggung jawab. Lo tidak kerjakan keselamatanmu sekarang, maka engkau akan menyesal. Aku akan dada dari surga. Dada mama Ince, selamat tinggal. Kalau lu gak berusaha mencari, karena orang yang meminta menerima. Cari dapat, ketuk itu akan dibuka. Amin. Tuhan Yesus.